Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Boga Cerita, cerita kita, cerita kamu juga. Hari ini kita akan bawain tips seputar keuangan di tengah work from home. Check it out. Bro, kemarin gue sempat baca-baca di koran, sama banyak juga mungkin beritanya di televisi. Kenapa ya harga emas sekarang naik? Kilas tentang emas sendiri, ya emas memang salah satu bisa dikatakan aset aman, ya aset aman. Jadi di mana ada sesuatu yang kacau, sesuatu yang kurang lebih resesi global saat ini, biasanya emas dijadikan pilihan untuk para pelaku pasar. Ya, jika didasarkan pada kejadian di tahun 1998 dan 2008, emas ini memang menjadi primadona di saat itu. Dan di tahun 2020 ini bagaimana? Saya rasa bukan hal yang mustahil juga bahwa emas bisa mencapai level tertinggi baru, ya, untuk dalam waktu kurang lebih 1-2 tahun ke depan, ya. Dasar analisanya seperti apa? Yang pertama, saya ingin ngomongin dulu kejadian di tahun 2008, ya. Jadi kalau kita ngomongin harga emas itu erat hubungannya dengan Bank Sentral Amerika, erat dengan hubungannya dengan dolar Amerika, ya. Karena memang perhitungan emas ini berdasarkan USD, ya. Jadi kalau kita berkaca pada kasus tahun 2008, ya, di mana di situ juga terjadi krisis global yang mungkin penyebabnya berbeda, ya. Kalau 2008-nya penyebabnya adalah subprime mortgage, ya, KPR di Amerika yang banyak gagal bayar sehingga menyebabkan efek domino kemana-mana, ya. Sedangkan kalau 2020 jelas adalah virus corona, di mana virus corona ini sangat luar biasa, ya, seperti dikatakan menjadi sebuah pandemi global yang menyebabkan kurang lebih Amerika, ya, di sana mencatatkan rekor korban, ya, yang terjangkit virus ini lebih dari Cina, ya, lebih dari Cina. Dan Bank Sentral dari Amerika sendiri mengeluarkan kebijakan yang kurang lebih ini mirip dengan di tahun 2008, ya, bahkan lebih dahsyat lagi menurut pandangan saya, ya, pandangan pengamat di luar juga demikian, ya. Yang pertama adalah kebijakan yang perlu saya catat adalah dua ini saja yang kurang lebih sama dengan di tahun 2008, itu kebijakan suku bunga rendah, ya. Kebijakan suku bunga rendah ini memang berguna untuk kurang lebih membuat aliran dana semakin liquid, ya, semakin mudah dengan dana pinjaman yang rendah, ya, sehingga orang-orang yang membutuhkan uang dapat dengan mudah bisa dapetinnya. Lalu juga ada quantitative easing yang bisa dikatakan quantitative easing itu seperti cetak uang lah, seperti cetak uang dalam upaya untuk menambah uang yang beredar, ya, di pasaran. Emas kira-kira bisa naik sampai level berapa ya, bro? Kita analisa teknikal dari time frame-nya monthly, ya. Di tahun 2008 ini emas mencatatkan kenaikan yang sangat luar biasa sekali loh, dari 600-an, ya, 600-700 lah, sampai kurang lebih 1900-an gitu. Itu ada kenaikan sekitar 1200, ya. Jika kita berkaca di tahun ini, ya, anggaplah dari akhir tahun bulan Desember deh, ya. Ya, anggaplah di sini, ya, sekitar 1500-an. Bayangkan jika impact yang terjadi dalam 3 tahun ini, ya, sekitar 1200 dari kebijakan yang terjadi, ya, dari The Fed, ya. Mungkin nggak sih untuk di tahun ini emas ataupun di 1 tahun 2 tahun ke depan emas bisa mencatatkan hal yang serupa, gitu, ya. Ini jadi pertanyaan mungkin buat teman-teman juga. Kalau saya pribadi sendiri ini masuk akal, ya, kebijakannya mirip kok, ya, kebijakannya mirip, bahkan relatif lebih besar, dan ini kurang lebih mendunia, ya, bukan hanya di Amerika saja, di negara kita, di negara lain pun terkena imbasnya, terutama di Eropa. Sampai sumber hari ini saya baca, di Eropa ini Spanyol, Italia, Jerman merupakan dan Prancis yang merupakan negara-negara Eropa yang
tingkat penyebarannya sudah sangat luar biasa sekali, sehingga menimbulkan kekhawatiran menyebabkan terjadinya resesi global yang bisa membuka kurang lebih para investor pelaku pasar akan mencari emas. Lalu jika kita melihat dari sumber lain juga ya, salah satunya di CNBC juga mengatakan yang kurang lebih juga sama ya. The Fed mengumumkan program QE dengan nilai tidak terbatas. Ini diambil The Fed sama ketika menghadapi krisis finansial 2008. Bahkan kali ini lebih agresif loh. Dan saya bilang juga ya. Dan kalau kita ngomongin prediksi daripada CNBC sendiri ya, yang di artikel ini, di berita ini, bahkan emas katanya bisa mencapai 1.800 per troy ounce ya, $1.800 per troy ounce, bahkan hingga 2.000 untuk beberapa analis ya. Maka saya catat lagi ada juga yang mengatakan bisa mencapai 3.000 dalam 3 tahun ke depan ya. Ini menjadi mungkin ya, meskipun mungkin pandemi ini berakhir dalam 1 tahun ya, mungkin 6 bulan ataupun ya, secepatnya lah ya, saya harap ya, mungkin ketika sudah berakhir pun, tapi efek yang diakibatkan dari imbasnya COVID-19 ini masih kurang lebih membuat suku bunga rendah ya, dan kebijakan QE The Fed ini masih bertahan, sehingga bisa membuka peluang emas bisa kembali menuju level tertingginya ya, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan ya, berkaca pada kejadian 2008 tadi. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu ya bro. Oke, nice info, thank you banget. Oke, kita masuk ke tips ya. Bagi teman-teman semua yang lagi work from home, mungkin trading emas bisa jadi salah satu alternatif buat nambah penghasilan. Jika Anda tertarik membeli emas fisik, Anda tinggal membelinya di toko emas. Namun bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan trading emas online melalui pialang berjangka, itu juga bisa jadi peluang loh. Tapi perlu diingat, khusus peluang yang saya akan share hari ini nggak cocok untuk semua orang karena ada resikonya. Jadi perlu belajar dulu jika mau coba ini. Dan untuk segmen ini saya mau share rekomendasi emas berdasarkan analisa teknikal. Yuk, check it out. Oke, jika teman-teman lihat ini merupakan grafik emas ya. Tapi harganya ini berdasarkan harga global ya. Jadi lebih ke USD ya. Tapi kalau nanti teman-teman mau cek ke harga yang Indonesia ya, harga emas antam kurang lebih ini harus dibagi 31,1 gram dikali kurs rupiah. Oke, kita langsung saja untuk pergerakan emas kali ini. Saya yakin teman-teman sepakat ya, berdasarkan analisa yang tadi saya share di video sebelumnya ya, itu juga mengatakan bahwa harga emas dalam kondisi bullish dan berpotensi bisa naik jauh lagi. Dan untuk kondisi saat ini ya, strategi averaging ya, averaging buy. Jadi kalau Anda masih turun buy, lalu turun lagi buy lagi, turun lagi buy lagi, ini lebih bijak selama ketahanan dananya juga harus terjaga ya. Mungkin yang bisa jadi catatan adalah area support kisaran sini ya, kisaran 1650-an ya. Lalu area support lagi di kisaran 1550-an juga, ini menjadi area kunci. Dan yang terakhir adalah di area sekitar 1450, di mana di area ini tidak berhasil ditembus oleh emas ya, 2 kali nggak bisa ditembus dari emas. Dan menurut analisa saya, selama level 2 ini nggak tembus ya, atau maksimal 1400 deh ya, emas masih berpeluang untuk kembali bergerak naik ya. Mungkin saat ini dia cenderung akan turun dulu dan momen averaging ini bisa digunakan. Saya melihat ini ada kemungkinan emas bakal sideways dulu setelah naik jauh ya. Seperti ini juga kan saja tiba-tiba bergerak sempit dulu untuk hari, baru dia naik. Ini juga sama, kemungkinan dia akan turun dan akhirnya bergerak sempit dulu ya, sebelum kembali bergerak naik. Itu menurut analisa saya. Jadi strategi averaging buy ini bisa digunakan untuk teman-teman
misalnya menggunakan Fibonacci retracement juga saya cek coba pakai Fibonacci retracementnya. Ini juga alat tools bantu untuk analisa ya. Kita pakai Fibonacci juga kurang lebih ya ini Fibonacci. Kalau saya lihat juga Fibonacci sama ya, kurang lebih ini ya, kurang lebih kalau pakai Fibonacci juga area supportnya ini di kisaran sini ya tuh ya, di 61,8 ini di area kisaran 1650-an kurang lebih ya, mirip-mirip nih ya. Dan area di 38,2 juga ini menjadi area support kisaran emas juga nih. 8,2 ini area support emas juga ya, di 550-an. Dan ini ya pasti di sekitar 1450 juga jadi area support juga ya. Tadi sudah saya sharing. Lalu bagaimana dengan ketahanan dana? Ketahanan dana berapa yang diperlukan untuk tadi emas ya, untuk acuannya adalah broker dalam negeri ya, broker Indonesia. Kalau Anda memiliki dana sekitar 100 juta, jika Anda trading 0,1 lot ya, yang dimulai entry dari kisaran 1600-an ya, 1650-an ini ya, itu kurang lebih dengan dana 100 juta cukup. Anda bisa melakukan averaging buy sebanyak 3 kali ya. Dengan resiko pertama adalah kalau ini sekitar 1650, berarti resikonya kalau turun sampai 1400, resiko yang posisi ini adalah sekitar 5 juta ya. Lalu kalau yang posisi yang ini turun sampai ke 1400 emas, kurang lebih resikonya adalah sekitar 15 juta ya. Dan yang ini kalau turun sampai 1400, resikonya adalah sekitar 5 juta. Jadi resiko maksimalnya adalah kurang lebih sekitar 45-50 juta ya, tapi jangan mepet dananya. Makanya tadi saya share minimal dananya adalah 100 juta ya, untuk backup plan ataupun untuk cadangan ya, ketahanan dana maksudnya adalah ketahanan dana. Satu pastinya adalah untuk, saya ulangi lagi, satu adalah untuk ketahanan dana ya, kedua adalah untuk backup plan. Mungkin satu momen di mata uang lain ataupun di pair lain ya, ataupun di komoditi lain ada yang berpeluang kan, teman-teman bisa ambil posisi juga ya sambil nunggu emas. Tapi kalau ngomong ketahanan dana sekitar 50 juta sampai 60 juta itu cukup ya, 100 juta lah, nah, saya amannya 100 juta ya. Mungkin itu saja analisa dari saya ya. Analisa vertikal tidak bisa memberikan ketepatan pasti 100% ya, tidak memiliki akurasi 100%. Untuk keputusan trade ini, jika teman-teman setuju ataupun mempergunakannya, kembali lagi keputusannya di tangan teman-teman semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Halo guys, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.